Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas UTS Machine Learning untuk yang regression model. Dengan saya Tito Alfarabi Warno dengan NIM 1103213012. Yang pertama-tama itu kita melakukan kode yang seperti di samping. Itu fungsi kode di samping ini digunakan untuk mengimpor pustaka Pandas untuk membaca file CSV yang udah kita upload ke Google Drive. Uh, Tujuannya itu membaca dan memahami dataset awal. Ya, di samping bisa dilihat di samping itu udah ada hasil output dari codingan yang udah kita ketik. Selanjutnya itu ada from google.colab import drive. Itu tuh untuk menghubungkan Google Drive dan Google Colab agar dataset yang telah diupload ke Google Drive bisa terbaca di Google Colab. Terus selanjutnya itu ada kode ada import matplotlib pilot splt. Itu untuk memberikan statistik deskriptif seperti rata-rata, standar deviasi, dan kuartil untuk setiap kolom numerik, juga berguna sebagai penghitungan nilai kosong yang ada di setiap kolom. Itu ada di seperti ini. Ini untuk yang pertama tadi, ini untuk yang kedua, nah ini untuk yang ketiga tadi. Ini hasil dari output dari codingan yang sudah saya tadi jelaskan. Selanjutnya itu ada codingan seperti samping. Ini memvisualisasikan dan distribusi dari numeric feature. Itu fungsinya membuat histogram untuk setiap kolom numerik di dataset menggunakan Seaborn. Terus ada lagi fungsinya menambahkan garis distribusi kernel atau KDE untuk melihat pola distribusi data. Tujuannya memahami distribusi data di setiap kolom dan mengidentifikasi pola seperti simetri, pencilan, atau bias. Selanjutnya ada codingan di samping. Yang pertama itu correlation matrix. Itu berfungsi untuk menghitung dan memvisualisasikan hubungan antar fitur menggunakan matriks korelasi. Itu tujuannya adalah mengidentifikasi korelasi yang kuat antar variabel. Yang di bawah ada retry visualizing the correlation metric. Itu tuh di samping hanya cuma berguna untuk mengulang hasil dari kode yang di atas. Jadi untuk memvalidasi apakah sudah benar kode di atas itu benar. Untuk codingan di kanan ini ada berguna untuk yang pertama melakukan pencarian parameter terbaik untuk setiap model. Yang kedua menyimpan hasil pencarian, parameter terbaik, dan skor terbaik. Yang ketiga ada membandingkan skor MSE terbaik melalui grafik batang horizontal. Yang keempat mencetak parameter terbaik untuk dokumentasi. Untuk hasil output dari codingan tersebut adalah sebagai berikut. Ini dia. Ini adalah hasil output best MSE score for each model. Dia horizontal seperti yang ada di codingan yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya ini ada kode memiliki fungsi sebagai berikut. Ini yang pertama adalah melakukan pencarian hyperparameter terbaik untuk setiap model menggunakan grid search. Yang kedua mengonversi hasil pencarian ke bentuk data frame untuk kemudian dianalisis. Yang ketiga membuat visualisasi skor MSE terbaik untuk setiap model dalam bentuk grafik batang. Yang keempat itu menampilkan hasil tuning parameter terbaik dalam format teks untuk referensi mendetail. Selanjutnya ini ada beberapa codingan. Ini screenshot putus-putus sebenarnya dari awal. Ini ada 3 screenshot. Ini digabung semua. Yang pertama itu berfungsi untuk membandingkan 4 model regresi. Yang pertama polynomial regression, discussion tree, KNN, dan XGBoost. Yang kedua melakukan tuning hyperparameter menggunakan grid search CV. Yang ketiga mengevaluasi performa model dengan
metrik, MSE, RMSE, MAE, dan R2. Yang keempat, menggunakan informasi tentang model terbaik untuk setiap metode. Selanjutnya ini adalah beberapa output dari codingan yang telah saya jelaskan tadi. Ini adalah output pertama, sama seperti yang ada di codingan saya. Ini adalah output pertama. Kedua, ini codingan output kedua. Kenapa yang codingan from google.colab import drive itu tidak saya masukkan, karena emang outputnya dia berguna cuma untuk mengkonekkan Google Drive ke Google Colab. Selanjutnya ini ada yang gambar ketiga, sama seperti di sini. Gambar ketiga, ini hasil distribusinya. Yang ke gambar keempat ada di ini. Ini gambar keempat. Kenapa cuma saya masukkan satu padahal outputnya ada 3? Karena untuk yang kedua ini hanya dia cuma mengulang dari atas. Jadi dia itu cuman menvalidasi apakah yang di atas itu sudah benar atau belum. Terus selanjutnya, nah yang kelima itu ada polynomial regression. Itu seperti di bawah, seperti ini. Dia ada 3 hasil, MSE, MAE, R2. Ada juga polynomial regression, discussion tree, sama KNN. Terus ada yang gambar ke-6, ini yang horizontal, hasil yang horizontal, base MSE score for each model. Sama tadi yang pertama ini ada 3 hasil, tapi dia berbentuk teks. Tapi kalau ini berbentuk diagram. Selanjutnya ini ini ada hypermeter tuning result for regression model. Kalau ini berbentuk vertikal. Sama, dia cuma memvisualisasikan apa yang tadi ada di sini. Selanjutnya hasil akhirnya ya, hasil akhir ada base polynomial regression model matrix, base discussion tree model matrix, base Kenners Neckbors model matrix, dan base XGBoost model matrix. Itu saja untuk penjelasan tentang tugas machine learning yang regression model. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang classification model. Yang pertama dilakukan ketika classification model adalah mendownload dataset yang telah ditentukan, dan kita mencari dataset di link yang sudah diberikan yang ada di grup WhatsApp. Untuk dataset yang saya pilih adalah dataset tentang white wine. Yang pertama itu yang saya lakukan adalah mengimport semua fungsi sebagai library. Itu digunakan untuk analisis data, visualisasi, dan penerapan algoritma machine learning. Kalau yang Pandas, import Pandas SPD itu digunakan untuk memanipulasi data, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi, dan scikit-learn serta XGBoost untuk model klasifikasi. Selanjutnya ada dataset kualitas anggur putih dimuat dari file CSV print dalam kurung data .head, menampilkan beberapa baris pertama dari dataset untuk memberikan gambaran awal tentang data. Di bawahnya, kalau untuk codingan ini adalah bagian ini memeriksa apakah ada baris duplikat dalam dataset dan menghitung jumlahnya. Selain itu juga memeriksa apakah ada nilai yang hilang dalam dataset.
Yang terakhir ada fitur X diambil dengan menghapus kolom quality, sedangkan target atau dianalogikan sebagai Y ditentukan sebagai biner, di mana kualitas dianggap baik jika ratingnya lebih atau sama dengan 6. Selanjutnya ada kode blok seperti di samping. Ini berfungsi sebagai menjadi set pelatihan dan pengujian dengan proporsi 80/20. Selanjutnya itu kode di samping itu merupakan fitur distandarisasi, memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1 yang penting untuk beberapa algoritma machine learning. Selanjutnya ini ada data visualization. Kode di samping ini berguna untuk memvisualisasikan distribusi target menggunakan count plot dari Seaborn untuk menunjukkan jumlah kategori target. Selanjutnya ada ini kode ini nih berfungsi untuk menampilkan box plot dengan menampilkan box plot itu sendiri dengan perbandingan alkohol dan quality. Nah, ini ada beberapa model klasifikasi. Kalau di saya ini klasifikasinya ada 4. Yang pertama itu logistic regression, decision tree, sama Kinner's neckboard, dan XGBoost. Yang pertama itu ada logistic regression, dibuat dengan menggunakan Paperline dan Grid Search CV untuk mencari parameter terbaik. Untuk yang decision tree itu dibuatnya sama dengan logistic regression, itu menggunakan Paperline dan Grid Search CV. Kalau untuk Kinner's neckboard itu diterapkan dengan pencarian parameter terbaik. XGBoost dibangun dengan parameter yang dioptimalkan. Ini adalah beberapa output codingan dari pertama sampai akhir yang akan saya perlihatkan juga di sini. Sebentar. Nah, ini adalah hasil codingan yang sudah saya buat dari awal sampai akhir, dan ini adalah output-outputnya. Saya akan menjelaskan beberapa output yang ada. Yang pertama itu adalah fixed acidity dan volatile acidity, citric acid, residual sugar, sama chloride. Itu adalah beberapa dataset yang diukur dalam codingan ini. Nah, ini selanjutnya ada alcohol quality. Ini baik jika lebih dari atau sama dengan 6. Jadi menurut dataset ini alcohol quality-nya rata-rata bagus. Untuk selanjutnya ini ada distribusi target. Ini kategori target dan jumlah target menjadi perbanding. Selanjutnya ada box plot alkohol versus quality. Jadi box plot ini membandingkan alkohol dengan quality ya. Selanjutnya hasilnya ada classification report. Ini yang dari logistic regression. Presisi, recall, F1 score, dan support. Ada akurasi, macro average, dan weight average. Ini berbentuk teks dan di bawahnya adalah berbentuk table yang bisa lebih dilihat mudah untuk para peneliti. Selanjutnya ini ada klasifikasi report yang bagian decision tree. Sama seperti yang di atas, tadi pertama outputnya adalah teks, yang kedua adalah memvisualisasikan teks tersebut agar mudah dibaca. Selanjutnya ada KNN dan XGBoost. Itu saja untuk yang regression. Untuk classification model, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.